Wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bersua ya. Setelah sewindu nopo selusin setelah berminggu-minggu kita nggak ketemu, akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia, di hari-hari menjelang kita memasuki bulan Ramadan, di bulan Sya'ban al-Mukarram, di bulan Sya'ban yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan diturunkannya perintah untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah taala untuk kita mengingat-ingat tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada diri Nabi Muhammad ya, yang terjadi pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perhatian khusus dari Allah taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Wahai Muhammad, kami sudah melihat keinginan-keinginan kamu, longoan-longoan matamu, munajat-munajatmu yang merayu Allah, yang meminta kepada Allah, yang bermanja-manja kepada Allah agar kiblat ini dipindahkan dari yang asalnya ngadep ke arah Masjidil Aqsa, berpindah untuk mengarah ke arah kiblat Ka'bah al-Musyarrafah, ke Masjidil Haram. Ini permintaannya Nabi secara khusus kepada Allah taala. Ini keinginan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikabulkan oleh Allah. Direstui oleh Allah dan dikabulkan, sehingga Allah taala mengatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu, kiblatmu yang asalnya ngadep ke Masjidil Aqsa, pindah dan silahkan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Makanya salah satu guru saya Habib Salim Asy-Syatiri itu pernah mengatakan sesungguhnya kiblat kiblat salat kita, kiblat dohir kita, kiblat ibadah kita untuk kita beribadah kepada Allah taala itu ditentukan untuk mengarah ke arah kiblat, untuk mengarah ke arah Mekah, untuk mengarah ke arah Masjidil Haram. Ini dohir kita, batin kita ini juga punya yang namanya kiblat. Batin kita, roh kita ini juga punya yang namanya arah kiblat. Kemana arah kiblatnya? Arah kiblatnya adalah mengarah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana Nabi dohirnya ngarah ke arah Masjidil Haram, beliau sendiri Nabi Muhammad itu sendiri merupakan kiblat bagi setiap orang yang punya keimanan kepada Allah, bagi setiap orang yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya roh kita itu ngarahnya ke arahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lek ngomong piye yo, Nabi Muhammad kalau tidur gimana ya, Nabi Muhammad sama anak-anaknya gimana ya, sama tetangganya gimana, sama sahabatnya gimana, cara dagangnya gimana, cara nyari rezekinya gimana, cara berperang gimana, caranya bikin aturan gimana, dan lain-lain. Ini kita ngarahnya kepada apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari-hari ini kita mungkin masih punya sisa. Senin itu tinggal 2 atau 3?
tinggal 2 Senin sampai sebelum kita masuk ke bulan Ramadan itu, dari sama hari ini 3 ya, tinggal 2 Senin, tinggal 2 napa tinggal 3 napa milih ya. Karena Ramadan sudah dipastikan libur niki nggih. Mosok Ramadan wong tarawih dhewe ngaji ae Kak, istiqomah. Iki wong piye nggih. Ramadan waktunya tarawih, ada ibadah khusus, ada sholat khusus yang cuman bisa terjadi di bulan Ramadan. Setelah Isya waktunya keras sama majelisnya kita, ya sudah, mau ndak mau masih kita lebih baik kita ngambil untuk melaksanakan tarawih, dan majelis kita sudah pasti diliburkan. Nah, maka di sini ya, saya pengen ngaji sama jenengan salah satu kitab yang cukup menarik ya. Saya dikasih hadiah ini sama teman saya ya. Salah satu teman baik saya ngasih hadiah salah satu kitab yang berjudul Qabla Fawati Ramadan, sebelum Ramadan itu terlewat bagimu ya. Sebelum Ramadan itu terlewat bagimu, sebelum kita nyesel ndak bisa dapat sesuatu yang harusnya bisa kita dapatkan di bulan Ramadan, kita harus punya persiapan. Salah satu hal yang beliau kutipkan di akhir kitab ini, kitabnya tipis sekali, kecil sekali ya, muga-muga iso katam 3 pertemuan ya. Jadi beliau mengatakan, lau alimta ma fi Ramadan lama nimta. Kalau kamu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, ndak bakalan sempet tidur kamu ya. Kalau kamu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, gak akan sempat tidur. Kalau kamu tahu betapa hal-hal mulia yang Allah Ta'ala karuniakan di bulan Ramadan, gak akan mungkin bisa tidur kamu kalau kelihatan, oh anugerahnya ternyata seperti ini, oh pahalanya ternyata seperti ini, oh ternyata kedudukan yang akan saya dapatkan kalau saya begini di bulan Ramadan ternyata pahalanya seperti ini, kamu gak akan bisa tidur. Walau alim tamafihi minar rahmah lama ghafalta. Kalau kamu tahu apa rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kucurkan di bulan Ramadan, kamu tidak akan sempat berlalai-lalai, kamu tidak akan sempat berleha-leha, kamu tidak akan sempat untuk melakukan perkara-perkara yang tidak ada pahalanya, tidak ngapa-ngapain itu kamu nggak akan sempat. Walau alim tamafihi minal maghfirah, dan kalau kamu tahu apa ampunan seperti apa yang Allah Ta'ala karuniakan di bulan Ramadan, lama ya ista, kamu ndak akan pernah merasa insecure, abang gitu. Kamu ndak akan pernah merasa putus asa, kamu ndak akan pernah merasa takut, kamu ndak akan pernah merasa minder. Ya Allah, dosaku sebanyak ini, ya Allah, perbuatan burukku sebegini, ya Allah, saya melampaui batasnya sudah dalam puncak yang semacam ini. Saya yang seperti ini, opo sik pantes ngibadah Ramadan? Apa masih pantes untuk diampuni? Apa masih pantes untuk dimaafkan? Apa masih pantes untuk diterima taubatnya? Sedangkan rahmatmu, sedangkan karuniamu, sedangkan nikmatmu tidak pernah putus untuk diri saya. Oksigen tidak pernah diputus sama Allah Ta'ala, kenikmatan makan minum tidak pernah diputus sama Allah Ta'ala, sehat badan kita bertahun-tahun kaki tidak ada keluhan, kepala tidak ada keluhan, tangan tidak ada keluhan, mata tidak ada keluhan. Walaupun kita maksiatnya kayak apa, walaupun kita bikin dosanya kayak apa, walaupun kita melakukan kesalahannya kayak apa, dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu tahu ampunan sebesar apa yang Allah Ta'ala siapkan di bulan Ramadan, tidak akan ada yang merasa takut tidak diterima, takut tidak diampuni, takut tidak diterima taubatnya. Tidak ada. Dosamu sebesar gunung, aku siapkan ampunan 2 gunung. Dosamu seluas samudra, aku siapkan 2 kali lipat samudra untuk mengampuni dirimu. Itu Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Balau alim tamafihi minal itqila ilallahi musri'an ataita. Dan kalau kamu tahu seperti apa cara Allah Ta'ala di dalam membebaskan orang-orang dari api neraka, kamu akan berlari sekencang mungkin menuju di dalam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan itu bulan yang amat mulia.
Kalau di sini beliau mengatakan di dalam muqaddimahnya, alhamdulillahilladzi qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. Habib Husain Assegaf di sini mengatakan al-muqaddimah alhamdulillahil mutafaddilul awwal alladzi la yasbiquhu fi ta'atihi ahad wa la yasbiquhu fi ni'amihi wa la fi syukrihi ahad. Segala puji bagi Allah taala yang kenikmatannya itu selalu nomor satu. Yang cara memberi nikmatnya itu selalu yang terdepan. Ndak pakai minta kita dikasih, ndak pakai mohon-mohon kita dikasih. Yang kita minta sama yang kita ndak minta tapi dikasih sama Allah Ta'ala, banyakan yang kita ndak minta dan terus-terusan dikasih. Saking banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sampai kita itu berada di tingkat tidak sadar kalau itu adalah sebuah nikmat. Saking ndak ruwe awake dhewe kalau itu adalah sebuah kenikmatan, nggak tahu kita sampai ndak kepikir untuk bersyukur, sampai ndak kepikir untuk berterima kasih, menganggap itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, saking rutinnya itu ada pada diri kita semuanya. Padahal itu adalah nikmat, padahal itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Wassalatu wassalamul atimmanil akmalan alal habibil mahbub alladzi arsalahu Allahu rahmatan wa nuran wa hidayatan wa dalilan lil awalim. Dan termasuk penyempurna dari semua nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita adalah dengan terutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memahamkan kita arti kehidupan yang sebenarnya, yang memahamkan kepada kita harus ngapain kita di atas muka bumi ini, yang menunjukkan kepada kita manusia macam apa yang harusnya jadi idola kita. Kita harus hidup gimana, seperti apa, dengan cara apa. Hidayahnya lewat Nabi Muhammad, cahayanya lewat Nabi Muhammad, petunjuknya lewat Nabi Muhammad. Kalau misalkan ndak ada Nabi Muhammad, mbuh dadi opo awake dhewe. Nggak tahu kita ini akan menjalani hidup ini seperti apa. Kalau Nabi Muhammad sampai ndak ada yang namanya syariat sholat. Kalau Nabi Muhammad sampai ndak ada yang namanya kemuliaannya Ramadan. Kalau Nabi Muhammad sampai ndak tahu kita harta kita ini mana yang kotor, mana yang bersih, mana yang harusnya kita keluarkan, mana yang harusnya kita tahan. Gimana caranya kita sama orang tua, sama anak, sama tetangga, ndak ngerti awake dhewe. Kalau bukan karena hidayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmatnya Allah Ta'ala sudah luar biasa besar, masih disempurnakan dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu man shoma wa qam, seorang manusia yang puasanya terbaik, yang ibadahnya terbaik. Wa khairu man rattala wa qara'a al-Qur'an, manusia yang paling indah lantunan Al-Qur'annya, yang paling ngerti makna dari tiap firman-firmannya, yang paling faham dengan setiap huruf-huruf yang Allah Ta'ala keluarkan lewat lisannya malaikat Jibril, ditirukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang paling ngerti gimana cara menghormatinya, gimana cara membacanya, apa yang akan didapatkan kalau membacanya, apa yang akan didapatkan ketika melantunkannya. Nabi Muhammad yang paling ngerti. Awake dhewe mek iso nerokne, nggih. Kita cuman bisa menirukan. Rasulullah khoknya khok, kita khoknya khok. Rasulullah roknya rok, kita roknya juga rok. Neng kene brengengeng, neng kene dawa, neng kene ngikuti siapa kalau enggak ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang paling ngerti tentang itu semuanya. Sayyiduna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi ajma'in wa sallam tasliman katsiran muqbilatan alaina insyaallah taala ayyaman ghaliyah. Setelah itu beliau mengatakan, kita ini berada di dalam hari-hari penyambutan, tarhib, mau masuk ke dalam hari-hari yang super mahal.
ke dalam hari-hari yang super berat, nggih. Bukan cuman berat tapi sangat berat. Bukan cuman mahal tapi sangat mahal. Buktinya kalau mahal apa? Ya buktinya kalau mahal apa? Oh, berapa banyak orang-orang yang tahun kemarin itu masih nikmati puasa Ramadan, tarawih di malam-malamnya, tahun ini ndak bisa. Duitnya akeh, nggih. Abah saya kalau punya uangnya banyak, mau beli Ramadan ini bisa apa ndak? Nggih. Aku melek tarawih lho yo sian. Aku yo pengen puasa lho yo jugaan. Saya masih pengen zakat juga lho jugaan. Saya pengen tadarusan juga malam-malam. Saya pengen khataman seperti kalian-kalian khataman. Nggih. Hari yang sangat mahal. Buktinya kalau mahal salah satunya aja tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Yang disehatkan sing iso poso, yang dikuatkan yang bisa puasa, yang disampaikan yang bisa puasa. Makanya Rasulullah sampai ngajarkan dari mulai masuk bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab kami, berkahi Sya'ban kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang Rejabnya seiso ibadah, Sya'bane wis ndak iso. Yang Sya'bannya bisa ibadah ternyata ndak nyampe juga di bulan Ramadan. Ndak tua, ndak muda, ndak besar, ndak kecil, ndak sakit, ndak sehat, akeh. Yang dulunya, yang tahun kemarin aja, yang tahun kemarin aja masih puasa Ramadan, tahun ini sudah ndak bisa puasa bulan Ramadan. Semoga kita disehat deh, semoga kita dikuatkan, semoga kita dipanjangkan umur kita untuk bisa ibadah di hari-hari besar ini, di hari-hari mulia ini, di hari-hari mahal ini, ngerti kadarnya, ngerti maksudnya, ngerti kalau ini adalah harta karun luar biasa dari Allah Ta'ala, dan kita diizinkan untuk buka itu semuanya. Buka itu semuanya, harus megang kuncinya, harus megang caranya, harus ngerti kudu piye, harus tahu bagaimana apa yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Ini harus kita persiapkan dari mulai sekarang. Ayaman ghaliyah thaqilah. In kana Allah Ta'ala qad qala lil Habib alaihi salatu wassalam, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Firman-firmanku ini, Al-Qur'an ini adalah kalam yang thaqil, adalah kalam, adalah perkataan yang super berat, yang bahkan tidak mampu ditanggung oleh makhluk manapun, yang bahkan tidak mampu untuk ditanggung oleh kaum-kaum sebelummu, yang mampu, yang aku jadikan umatmu, mereka adalah umat-umat pilihan yang aku persiapkan rohnya, yang aku persiapkan hatinya agar kuat nerima Al-Quran. Biar kuat, kita ini dikuatkan sama Allah. Makanya baca Al-Ikhlas enteng, baca An-Nas enteng, moco Yasin enteng, moco Al-Muluk enteng. Kenapa? Karena kita dikuatkan sama Allah Ta'ala. Umat-umat terdahulu tidak dikuatkan, umat-umat terdahulu tidak dipisahkan. Cuma umatnya Nabi Muhammad yang dikasih kelebihan Al-Quran. Walaqad yassarna 'alaikal Qur'an fahal mim muddakir. Bukankah telah aku gampangkan bagi kalian itu untuk membaca Al-Quran? Berapa banyak saiki? Wes iso, wes tak penak nih. Saya gampangkan bacaannya, saya gampangkan untuk dihafal. Berapa banyak di antara kalian yang ngambil porsi banyak dari Al-Quran? Al-Quran itu gampang bagi yang digampangkan. Belajari suwi, gimana mboten? Al-Wasilah belajar napa niku? Tashili. Nah, yang belajar tashili niku bo merengkene o merengkene to Kak? Apa bo reno gitu. Yang dibisakan bisa, yang ndak bisa latihan bendino ning ngarep kaca bo ndak iso ya. Nggih. Bo sama zo itu apa ya bedanya? Nggih. Zai sama sin, shin, sod. Nah,
angel nggih. Ini ngajari yang wis kadung ngilate ndak iso ini, sama yang dari kecil kita ajarkan. Itu aja loh. Sudah istilahnya Al-Qur'an itu nggih, Al-Qur'an itu digampangkan nggih. Sudah digampangkan sama Allah taala. Sehingga manusia itu, umatnya Rasulullah itu mampu untuk bacanya, untuk menghafalkannya, untuk mengerti tentang maknanya, itu digampangkan sama Allah Ta'ala. Tidak kayak umat-umat terdahulu. Jangan tumon wong Kristen ngapalne Injil, atau orang Yahudi ngapalne Taurat, tidak ada. Mereka tidak digampangkan untuk itu. Mereka tidak diizinkan sama Allah Ta'ala. Jadi Alkitabnya mereka difungsikan sama Allah Ta'ala tidak seperti bagaimana Allah Ta'ala memfungsikan Al-Quran, karena tujuan dari Alkitabnya itu berbeda. Kita umatnya Nabi Muhammad ini Al-Qurannya menjadi firman Allah Ta'ala yang abadi sampai hari kiamat. Kalau mereka tidak abadi, Taurat yo mek dingge orang-orang Yahudi saja, cuman untuk umatnya Nabi Musa berjalan, istilahnya ada expirednya. Expirednya kapan? Expirednya begitu Nabi Isa terutus. Begitu Nabi Isa terutus, Injil itu masa aktifnya di masanya Nabi Allah Isa. Begitu Nabi Muhammad terutus, entek masa aktifnya kadaluarsa, expired nggih. Tenggang waktunya habis. Sedangkan Al-Quran masa aktifnya selamanya sampai hari kiamat. Makanya digampangkan, makanya diisakne, makanya dilanggengkan. Biar apa? Biar tidak ada terjadi perubahan sama sekali. Sebagaimana Fatihah yang dibaca sama Nabi Muhammad sama Fatihah yang kita baca sama persis. Anas yang dibaca sama Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu bacanya sama kita baca sekarang ini podo. Panjang pendeknya sama, dengung-dengungnya sama, sak brengeng ini loh. Qul a'udzu birabbin nas. Brengeng ngopo niku? Bukan ulang dari nas, malikin nas, ilahin nas, berengang di bagian nun-nunnya, berengang sinnya harus kelihatan, mana yang di fathah, mana, semuanya sama, semuanya sama. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, itu perbedaan-perbedaan karena memang Al-Quran itu ada 10 macam cara baca. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Jadi seperti itu. Katanya beliau mengatakan, mengutip salah satu firman Allah Ta'ala yang dikatakan kepada Nabi Muhammad, Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Wahai Muhammad, kami akan mengaruniakan kepadamu itu sebuah perkataan yang berat. Wa idza nazala al-qaulu tsaqil fa inna ayyamuhu wa ayatuhu wa dalalatuhu wa atiyatuhu tsaqilah kadzalik. Maka semua apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an juga berat. Hari-harinya berat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini bulannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan ini peringatan di mana Allah Ta'ala pertama kali menurunkan firman-firmannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulannya di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi hari-hari yang super berat. Berat ibadah di dalamnya, berat sabar di dalamnya, berat pahala di dalamnya, berat dosa yang dilakukan di dalamnya, berat kesalahan yang dilakukan di dalamnya, berat balasan-balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ketika melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Berat, semuanya berat. Fa'inna ayyamuhu ayatuhu adalah, jadi petunjuknya berat, ayat-ayatnya berat, pemberian-pemberiannya berat. Fahayyu anfusakum wa qulubakum litalaqi hadzal qaulus tsaqil. Maka kita harus menyiapkan hati kita, roh kita, diri kita, jiwa raga kita untuk bisa dipantaskan sama Allah Ta'ala untuk menerima pemberian-pemberian berat ini tadi. At-tsaqil fi madadi, yang berat di dalam berkahnya, yang fi sirrih, di dalam rahasia-rahasianya, wa fi nurihi, di dalam cahaya-cahayanya, hikmah-hikmahnya, itu semuanya ada di dalam
ada di dalam semua mencakup di dalam Ramadan itu sendiri. Maka persiapan pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah nyiapkan kuncinya. Nggih. Nyepakne kuncine biar apa? Kalau misalkan Ramadan ini kita ibaratkan seperti lemari atau kita ibaratkan seperti peti, maka isinya itu luar biasa indah, luar biasa banyak, luar biasa beragam. Macam-macam isinya. Orang mau dapat rahasianya sholat, ada di dalam sholat di bulan Ramadan. Kita mau nyari rahasianya puasa, ada di dalam puasa di bulan Ramadan. Kita mau nyari rahasianya tahajud, ada di dalam tahajud. Jadi rahasia tahajud di Ramadan itu berkali-kali lipat dibandingkan rahasia tahajud di hari-hari biasanya. Semuanya, bacaan Al-Quran di malam hari, bacaan Al-Quran di pagi hari, baik sama orang, silaturahmi, salaman, senyum, ibadah sekecil apapun, kalau kita mau nyari rahasia terbesarnya itu ada di dalam bulan Ramadan. Maka kita harus siapkan kuncinya. Mau buka lemari itu harus kita siapkan kuncinya terlebih dahulu. Wa huwa ibaratun an atiyah min Allah azza wa jalla. Sayutaha kullu wahidin minkun walakin tahtaj ila man yadulluka ala makanil miftah wa kaifa taftah wa madza taftah. Kita harus nyari orang yang nuntun kita di mana tempatnya, gimana cara bukanya, seperti apa model yang ada di dalamnya, itu kita harus punya orang-orang yang menunjukkan tentang hal tersebut. Wa ma huwal maqsud minal ladzi auda'ahu Allah fil khaziyah minal asya'il lati yahtaju al insan fi Ramadan. Jadi kita bisa maksimal yang kita ambil, yang kita dapatkan dari Ramadan itu akan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi pada diri kita. Berapa banyak Rasulullah mengingatkan ba'uda, faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfarlah. Berapa banyak orang yang masuk ke bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, tapi yang dia dapatkan dari Ramadan ampunan aja dia tidak dapat. Ampunan aja dia tidak dapat. Diampuni, digugurkan dosanya aja tidak dapat. Kenapa? Karena dia menjauh sejauh-jauhnya dari makna Ramadan itu sendiri. Dan itu kita bisa ngaca terhadap diri kita masing-masing. Beliau di sini mengisyaratkan gimana sih cara kita nyari tahu kaitan saya sama Ramadan ini apa ya? Kaitan saya sama Ramadan ini apa yang terkait antara diri saya dengan Ramadan? Kita cari tahu kepada diri kita masing-masing. Jangan nanya sama diri masing-masing. Kalau ditanya tentang Ramadan, kalau terlintas di dalam pikiran kita tentang Ramadan, sing keseliwer niku nopo? Yang lewat itu apa? Ramadan. Oh, iklan marjan. TV-ne bariki lek ndak iklan chat, yo iklane marjan. Berarti gimana? Itu nilai kita tentang Ramadan. Itu berarti nilai kita tentang Ramadan apa? Sekedar apa yang kita lihat dari televisi. Berarti apa? Kakean delok TV. Kok sampai apa loh kalau Ramadan iklane chat karo iklane marjan. Berarti napa? Kakean delok TV. Kebanyakan. Jadi kalau yang lewat itu seperti itu, oh iklan. Oh kalau Ramadan, oh aku dodolan roti mesti payu. Aku dodolan karpet mesti payu. Aku dodolan sembarang kalau bulan Ramadan mesti laku. Yaitu nilai kita tentang Ramadan. Ada lagi yang lewat di dalam pikirannya kalau Ramadan itu apa? Lapar ini, haus ini, lemes iki mesti awan-awan. Mas aku nggak usah mau jak ning dinti lek Ramadan ngantuk. Aku nggak usah dijak ning dinti lek Ramadan lemes luwe. Nah, berarti apa? Berarti kita menganggap kekuatan kita itu dari makan dan juga minum. Makanya padahal sirnya Ramadan itu kenapa sih kok yang dilarang itu makan sama minum? Makan sama minum agar kita itu terlepas, lepas ikatan kita, lepas ta'alluq kita, ikatan kita bahwasanya mindset di mana oh saya kuat karena makanan, saya tidak haus karena minuman, saya bisa karena ada makanan, dan kekuatan saya itu di sumbernya di
kamu masih bisa ngapa-ngapain meskipun kebutuhan yang biasa kamu lakukan sehari-hari dilarang sama Allah Ta'ala. Umatnya Nabi pertama kali tahun pertama dapat kewajiban untuk puasa Ramadan, bulan Sya'ban dapat perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai Muhammad, umatmu mulai tahun ini, tahun kedua Hijriah, mulai tahun ini saya wajibkan bagi kalian semuanya untuk puasa sebulan penuh selama bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Tahun itu juga diajak sama Nabi perang Badar. Ndak mek ngaji loh Bu, ndak mek diajak pengajian, ndak mek diajak ngaji tashili sing paling beratnya di seret, kha, panggah kha, kho, da, paling mek seret di sini. Ini diajak sama Nabi perang, yang dibawa pedang, yang dibawa tombak, yang dibawa bendera, taruhannya nyawa. Enek sing mokel niku. Dari 313 pasukannya Nabi pada saat itu, tidak ada satupun yang memilih untuk membatalkan puasanya. Padahal puasa pertama kali yang mereka lakukan di bulan Ramadan, dan mereka berperang dalam keadaan berpuasa. Lek syahidnya double. Kalau syahid di peperangan, ya syahid karena mati dalam keadaan puasa, reno yang didapatkan. Jadi ini kalau iman sudah masuk ke dalam diri seseorang, saya bahkan bisa ngapain aja meskipun tidak pakai makanan, meskipun tidak pakai minuman. Ini yang dilepaskan sama Allah Ta'ala. Makanya kita harus milah. Saya kalau yang kepikir apa ya? Yang kepikir terawih, berarti bagus sih an. Yang kepikir tadarusan malam, saya mending itu. Kalau yang dipikirkan gimana caranya sholat saya bukan cuma sholat tapi dapat ridhonya sholat. Saya puasa bukan cuma puasa tapi dapat ridhonya dari Sang yang memberikan kewajiban berpuasa. Ini puncaknya. Yang dicari ridho, yang dicari bukan cuma sekedar pahala, surga dan lain-lain, tapi yang dicari adalah keridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilah-pilah. Lek wes kadung sing kebesit elek. Nah, sekarang dibenak nih. Sekarang dibenahi. Nah, sekarang masih ada waktu. Sekitar 20-an hari. Ada mungkin 20 hari, 15 harian lagi. Masih ada 15 hari lebih, ini kita tata. Ditoto niate, dibenak nih maksudnya, dibenahi apa yang ingin kita dapatkan di Ramadan, apa yang akan kita isi di dalam Ramadan kita ini, kita benahi pelan-pelan bersama-sama agar Ramadan kita ini menjadi sesuatu yang lebih bernilai dibandingkan Ramadan sebelumnya. Setelah itu yang beliau ajarkan di sini, hatta jadi hunaka bidayatun yughfal anha katsirun minan nas ma'anal ahadits allati jaa fiha katsira. Ada satu amaliyah yang beliau ajarkan dan banyak orang lalai tentang hal tersebut. Lalai tentang perkara tersebut. Apa itu? Menghadirkan niat dan melihat hilal pas awal Ramadan. Jadi awal Ramadan itu para ulama menamainya dengan Lailatul Fatah, malam terbukanya segala sesuatu. Malam terbukanya segala sesuatu. Niatmu kamu mulai di situ, tujuanmu mulai di situ. Bahkan ada satu perintah yang Nabi Muhammad perintahkan kepada umatnya, tapi banyak orang lalai dari hal tersebut. Rasulullah mengatakan unduru ilal hilal, unduru ilal hilal. Kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad mengatakan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Liru'yatihi. Di sini yang diambil sama para ulama. Sama Habib Husain Asy-Syiqif ini yang diambil liru'yatihi. Puasalah kamu ketika kamu melihatnya. Sekarang kita lihat, kita ingat-ingat selama Ramadan kita itu, awal puasa kita nyempetkan nggak kita untuk melihat ke arah hilal? Hilal ya apa toh Kak? Neng TV itu biasanya ribut-ribut masalah hilal. Tapi pernah nggak kita nyempetkan untuk melihat langsung kepada hilal, untuk nyari berkah dari perkataannya Nabi Muhammad sumu liru'yatihi. Puasalah kamu
karena kamu melihatnya. Nggih, karena kamu melihat hilal itu sendiri, tapi ndak ketok. Ya sudah, sing penting delok, melihat ke atas langit, nggih. Melihat ke atas langit, setelah itu baca doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbak Allah. Ngobrol, diajak ngobrol hilalnya. Wahai hilal, kamu adalah hamba Allah, saya juga adalah hamba Allah. Kamu punya tugas tertentu, saya juga punya tugas tertentu. Sekarang saya melihat kepada hilal bulan Ramadan, saya dapat perintah untuk melaksanakan bulan Ramadan. Laksanakan tugasmu sebaik-baiknya, saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, karena Tuhanmu dan Tuhanku sama, yaitu Allah. Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang pantas untuk masuk di dalam bulan Ramadan dengan tetap dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan terus membersamai iman, terus dalam keadaan selamat, semuanya dalam keadaan Islam semuanya. Ya Allah, ini Ramadan datang kepada saya, jadikan saya orang-orang yang pantas untuk menerima perkara-perkara besar yang ada di bulan Ramadan. Kalau para ulama kita nambahi dengan baca surat Al-Fatih. Jadi awal malam bulan Ramadan itu, awal malamnya habis maghrib niku, kalau bisa antara maghrib sama isya, malam dimana kita sudah mulai terawih tapi durung poso. Hari itu kita belum puasa, tapi besoknya baru puasa, malamnya sudah melaksanakan terawih gitu. Malam pertama Ramadan kan dimulai dengan terawihnya dulu. Nah, di situ antara maghrib sama isya kita sempatkan baca surat Al-Fatih. Lek ndak sempat habis maghrib Kak, ya sudah habis isya. Kalau habis isya ndak sempat, malam, tengah malam ndak apa-apa, mau tidur apa pas sahur, yang penting malam itu kita sempatkan baca surat Al-Fatih. Niatnya nopo? Niatnya baca Al-Fatih apa? Biar terbuka. Fatih itu artinya kemenangan, Fatih itu artinya pembukaan, penaklukan, terbukanya. Kita minta baca surat Al-Fatih itu sambil minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, muga-muga Ramadan ini semua yang ada kebaikan di bulan Ramadan, saya dapat jatah dari itu semua. Jatai sholat ento, jatai poso ento, jatai zakat ento, jatai deres ento, jatai silaturahmi ento, jatai iktikaf malam Ramadan dapat, saya pantaskan ya Allah. Dan itu baru bisa terjadi ketika keadaan kita aman, keadaan kita sehat, keadaan kita sehat, iman ada di dalam diri kita, Islam ada di dalam diri kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi niat ditata jauh-jauh hari, pas deng malam Ramadan itu sempatkan untuk ngelihat. Lek ndak bisa ngelihat hilalnya, arahnya bulannya di mana, ya penting delok ke langit. Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbak Allah. Tuhanku dan Tuhanmu sama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La tadri la'alla Allah auda'a fi hadha du'a min al-asrar ma yaftahu lakal khazain fi Ramadan. Liannaha da'awat, karena ini adalah nabi, karena ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabatnya Nabi yang juga pamannya Nabi, Sayyidina Abbas, pernah setelah beliau masuk Islam nanya sama Nabi, ya Rasulullah, pamannya Nabi 2 tahun usianya lebih tua dibandingkan Nabi, tapi begitu ngerti istilahnya makna Islam, ngerti makna kalau beliau adalah umat dari keponakannya, langsung yang biasanya sebelum masuk Islam itu manggilnya ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, langsung diganti jadi ya Rasulullah, ya Rasulullah. Masa Sayyidina Abbas ini nanya kepada ponakannya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni alayyad doa, ajarkan saya sebuah doa yang bisa saya panjatkan di hari-hari biasanya saya. Maka Rasulullah mengatakan, salillah al-afwa wal afiyah. Wahai Sayyidina Abbas, mintalah dongo Allahumma
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Jadi kalau redaksinya Nabi, salillahal afwa wal afiyah. Minta kamu sama Allah Ta'ala untuk terus dapat karunia al-afwa. Al-afwa itu ampunan, wal afiyah, dan juga kesehatan. Nggih. Orang baru bisa ngerti nikmatnya hidup niku lek sehat, gitu. Lek makan enak itu kalau sehat. Dolan enak lek sehat. Ngaji enak lek sehat. Gitu. Kabeh enak kalau sehat. Kalau sudah dicabut ini sehat, arep model opo duwike akeh, sebanyak apapun hartanya, sebagus apapun rumahnya, sebagus apapun ranjangnya, ndak enek sing enak, nggih. Ndak ada yang enak sama sekali. Makanya Rasulullah ngajarkan kepada Sayyidina Abbas, salillahal afwa wal afiyah. Minta kamu kepada Allah Ta'ala untuk terus dapat ampunan, nggih. Diampuni terus, karena kita ini sadar ndak sadar salah terus, sadar ndak sadar ini nikmat yang diberikan sama Allah Ta'ala kurang syukurnya dan lain sebagainya. Jadi kita yang diminta al-afwa wal afiyah. Ndak marem ini Sayyidina Abbas, masa mintanya cuma 2 itu tadi, ya, balik lagi, pulang bentar balik lagi, ya Rasulullah, alimni doa, ajari saya doa. Katanya Nabi tetap salillahal afwa wal afiyah, minta ampunan dan juga kesehatan. Pulang lagi, balik lagi kepada Nabi. Setelah itu nanya lagi, alim nih doa, ajari aku sing donga sing rodok piye gitu loh. Doa yang keren-keren, doa yang kata-katanya indah, doa ajarkan yang kayak gitu loh. Maka Rasulullah mengatakan, ya amma Rasulillah, wahai pamannya Nabi, wahai pamannya utusan Allah, salillahal afwa wal afiyah. Minta terus sama Allah Ta'ala ampunan dan juga kesehatan sampai kamu paham tentang makna ampunan itu sendiri, makna dari kesehatan itu sendiri. Dongo enggak perlu dogo-dogo. Doa itu enggak perlu ruwet-ruwet bahasanya. Doa itu enggak perlu panjang lebar, tapi ketahui, fahami makna dari doa-doa tersebut. Doalah kamu sampai kamu faham dari makna ampunan, dari makna kesehatan itu sendiri. Ampunan di dunia sampai di akhirat, kesehatan di dunia sampai di akhirat, kebenaran di dunia sampai di akhirat, kebaikan di dunia sampai di akhirat. Semuanya itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi doanya ini kan simpel kan, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikan saya hamba-hamba, ahilhu alaina maksudnya ahlikan saya untuk jadi ahli Ramadan, pantaskan saya untuk masuk ke dalam bulan Ramadan bil amni wal iman, dengan keamanan, aman jiwa raganya, iman aman negerinya, aman rezekine, aman semuanya, bil amni wal iman wassalamah wal islam, dalam keadaan selamat dan juga terus berada di dalam keadaan Islam. Rabbi wa rabbah, Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi doa yang diajarkan Nabi, cari celah keberkahan itu lewat doa-doa yang diajarkan sama Nabi. Karena doa yang warid dari Nabi atau doa yang diajarkan sama Rasulullah itu mesti wis ngerti dalane ke langit. Itu sudah pasti tahu jalannya ke atas langit. Ketimbang kita bikin doa-doa dewe macem-macem sesuai sama aku butuhe duduk sehat, aku sehat tok aku tak njaluke ta duit, aku tak njaluke ta anakku ben lulus kuliah, aku tak, nggak usah, itu semuanya ya doa yang diajarkan sama Nabi, doa yang diajarkan ulama kita, doa yang diajarkan sama orang-orang yang ngerti jalannya kepada Allah Ta'ala. Doanya juga tahu jalannya sendiri ke langit, ketimbang kita nyari-nyari doa-doa sendiri. Wa idza kunta min awailum ta'ridin nafatillahi ta'ala fa abshir bisiyamin yuhibbuhullah. Kalau kamu masuk di dalam golongan orang-orang yang pertama kali ngetuk pintunya Allah, ngetuk pintunya Ramadan, maka
bergembiralah. Kita ini harus merasa bersyukur, harus merasa senang bahwasanya itu pertanda kita akan dapat karunia puasa yang dicintai Allah. Bangun malam yang dicintai Allah, bacaan Al-Quran yang dicintai Allah, ibadah yang dicintai Allah. Jadi semua hal-hal tersebut bukan cuman tentang antara kewajiban saya kepada Allah, bukan cuman tentang apa yang menjadi aturan syariat saya kepada Allah, bukan. Kalau kita nyiapkan dari sekarang ini berarti kita kan orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasih kesempatan untuk nyari tahu apa yang harusnya saya lakukan di bulan Ramadan. Maka ketahuilah, itu pertanda bahwasanya kamu akan dapat ibadah-ibadah itu bukan tentang dirimu lagi, bukan tentang syariat lagi, tapi tentang kegembiraan Allah atas ibadah-ibadah yang kamu lakukan. Hunaka unasun mimman qablaka ya'tabiruna anfusahum in fatat 'alaihim lahdah min Ramadan ya'tabiruna anfusahum qad fatahum kulla Ramadan. Di sana sebelum kamu, hamba-hamba pilihannya Allah, orang-orang sebelum kamu itu banyak di antara mereka yang kalau misalkan sedetik aja dari Ramadan ini terlewat bagi mereka, tidak dipakai untuk ibadah, tidak dipakai untuk melakukan kebaikan, mereka seakan-akan kehilangan Ramadan itu sendiri. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang kitab Sulamut Taufik itu, setiap kali sebelum masuk bulan Ramadan anak-anaknya dikumpulkan. Anak-anaknya dikumpulkan, ditanyai ibadah apa yang ingin mereka tingkatkan di bulan Ramadan. Salah satu anaknya, aku ngajiku mau yang biasanya aku hatamnya itu sebulan sekali mau tak tambahi jadi 2 kali. Yang satunya lagi ngomong, saya hafalanku mau tak tambahi, yang biasanya sehari mek sak lembar, semoga ini bisa 2 lembar. Yang satunya lagi ngomong sholatku mau tak benahi, yang biasanya istilahnya sholat tak tambahi rawatib qobliyah ba'diyah mau tak tambahi. Yang satu lagi ngomong tahajudku mau tak tambahi. Yang satunya lagi ngomong saya nyari ilmuku mau tak tambahi. Maka setelah anak-anaknya ngomong seperti itu, beliau nangis. Ditanya sama anak-anaknya, "Bah, kenapa kok nangis? Emangnya Abah tidak punya sesuatu yang ingin ditingkatkan lagi?" Maka Habib Abdullah mengatakan, siapa di antara kalian yang mau jual detik-detiknya di bulan Ramadan? Karena Abah tidak ngerti, harus istilahnya mau tak tambahi apa lagi, istilahnya hari-hari saya sebelum Ramadan itu kalau istilahnya sudah full, mau tak tambahi lagi ini tidak tahu piye carane nambahi neh. Tidak ada lagi ruangan waktu untuk saya menambah ibadah-ibadah saya. Beliau yang Habib Abdullah nih, salah satu rutinitasnya beliau setiap harinya baca tahlil itu 10.000 kali. La ilaha illallahnya 10.000 kali, alhamdulillahnya 10.000 kali, Allahu akbarnya 10.000 kali. Sholatnya luar biasa banyak, bacaan Al-Qurannya luar biasa banyak, ngajarnya luar biasa. Doa yang setiap hari kita baca setelah ngaji niku, ya Rabbana atarafna, itu karangannya beliau niku. Karangannya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Yo muga-muga dhewe masih ndak bisa kayak gitu. Yo nambah titik-titik lah nggih. Wacanane Al-Qur'an sing biasanya sak lembar sehari yo 2 lembar nggih. Yang biasanya 1 juz yo 2 juz nggih. Kalau misalkan Ramadan kemarin kita atau hari-hari biasa kita khatamannya sebulan sekali, yo ditambahi jadi 2 kali. Yang ndak khatam sama sekali, yo minimal khatam sekali aja nggih. Ya, kalau khatam sekali itu kan berarti 30 hari, kalau Ramadannya 30 hari, minimal 1 hari sak jus nggih. Wilek ndak ketekan men nggih. Kalau yang masih haid ini nggih. Berarti kalau pengen selama Ramadan itu khatam kan minimal ya sehari 2 jus lah nggih. 2 jus 15 hari khatam nggih. 15 hari khatam. Wa tata fa'alaika an taqtanis awwala sa'ati Ramadan inda buruzil hilal fatakuna min awailil muta'arridin wal faizin. Jadi di situ detik-detik awal masuk bulan Ramadan itu ambil kesempatan untuk kamu niat sebanyak mungkin, untuk kamu ngetuk pintunya Ramadan itu seserius mungkin nggih.
seserius mungkin, sekuat mungkin, ya sekuat mungkin, karena beliau mengatakan waqul ya Rabb alimni kaifa anwi, sambil terus bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah ajarkan saya piye carane niat, ajarkan saya gimana caranya berniat, ajarkan saya gimana caranya nata niat, nggih. Wa huwa lan yaruddak wa sayu'allimuka wa yufhimuka, dan Allah Ta'ala adalah zat yang tidak mungkin nolak apa yang diminta oleh setiap hamba. Li'annaka qara'ta baban qallal qari'una fi, karena itu di malam itu adalah saat-saat di mana yang ngetuk pintunya Ramadan itu sedikit. Orang yang ngetuk pintunya Ramadan, yang faham makna dari Ramadan sehingga bertadarruk, sehingga serius, sehingga benar-benar di awal itu sedikit sekali. Karena kamu sedang mengetuk satu pintu yang sedikit para pengetuk di situ. Wa idza qara'u qallas sadiquna fi. Kalaupun misalkan banyak yang ngetuk, kalaupun misalkan kamu masuk di dalam golongan orang-orang yang ngetuk pintunya Ramadan, yang serius di dalam niatnya itu sedikit. Yang serius, yang benar-benar di dalam niatnya itu sedikit. Wa idza sadaqu, di antara orang-orang yang serius untuk masuk di dalam bulan Ramadan ini, qallas sabiruna fi, sedikit yang bisa bersabar sampai akhir Ramadan. Buktine napa? Awal Ramadan ruame masjid, tengah-tengah garis separuh, terakhir sak-sak. Itu pun wong tuwek-tuwek kabeh. Itu pun orang tua-tua semuanya. Yang muda-muda kemana? Wis golek klambi, sing benane gorden, sing resik-resik omah, sing noto rodong, reno-reno nggih. Qallas sabiruna fi. Jadi sedikit di antara orang yang serius di awal itu tadi, sedikit yang bisa bersabar sampai akhir. Ba'dun nas idza qara'a falam yuftah lahul bab adbara wa saraf, ma'anna Allah Ta'ala qad sabara ala makhazihi wa musawih wa indama talaba minhu syai'an atahu man qata'a aslan hatta falatas ta'jil wa tawajjah ila rabbi. Jadi itu salah satu hal yang diajarkan oleh Habib Husain, salah satu faedah dari kitab yang beliau beri nama Qabla Fawati Ramadan, sebelum Ramadan itu terlewat darimu. Kita persiapkan sebaik mungkin, kita benahi sebaik mungkin, kita niatkan dengan niatan yang baik sebanyak mungkin. Seperti niatnya guru-guru kita, seperti niatnya para salafun saleh kita, seperti niatnya keluarga-keluarganya Nabi, seperti niatnya para sahabat-sahabatnya Nabi, bahkan seperti niatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana mereka berniat baik, kita juga berniat baik. Sebagaimana mereka menyambut Ramadan, kita juga menyambut Ramadan. Sebagaimana mereka ingin mendapatkan kebaikan Ramadan, kita juga pengen jadi hamba-hamba yang ngerti apa yang ada di dalam Ramadan dan dapat karunia-karunia-Nya Ramadan. Allahumma amin ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala manjangkan umur kita semua, menyehatkan kita semua, menguatkan kita semua fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selembut-lembutnya, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.